Bayangkan sebuah pabrik tebu peninggalan Belanda, berdiri tua dan rapuh di tengah perkebunan yang sudah mati. Warga desa tak pernah berani mendekat, sebab setiap malam Jumat terdengar suara mesin berputar dari dalam bangunan yang sudah lama ditutup. Namun seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa sejarah yang keras kepala, memutuskan untuk masuk ke dalam pabrik itu. Dengan sebuah senter dan kamera, ia melangkah melewati gerbang berkarat, menantang semua peringatan orang-orang desa. Lorong pertama yang ia lalui gelap, dingin, dan dipenuhi debu tebal. Bau karat bercampur aroma manis yang aneh seakan menusuk hidung. Setiap langkah Raka membuat lantai berderit seperti ada sesuatu yang bergerak mengikutinya. Di ruang administrasi, ia menemukan lembaran catatan berbahasa Belanda. Di dalamnya tertulis laporan tentang puluhan pekerja yang hilang. Hampir semuanya disebut sebagai kecelakaan kerja, tetapi di satu catatan samar tertulis kalimat yang membuat darahnya berdesir. Blood for the machine. Darah untuk mesin. Belum sempat ia mencerna makna kata-kata itu. Suara bergemuruh terdengar dari arah aula utama. Jantung Raka berdegup kencang. Mesin-mesin besar yang sudah puluhan tahun berkarat mulai berputar kembali. Roda gigi bergerak, rantai-rantai berguncang, dan uap panas mengepul memenuhi udara. Di balik kabut uap, Raka melihat sosok-sosok samar. Tubuh mereka kurus, pakaian compang-camping, wajah pucat dengan mata kosong. Mereka bekerja tanpa henti, mendorong gerobak, mengangkat batang tebu, memasukkan ke mesin giling seakan-akan masih hidup. Tapi tubuh mereka tembus cahaya. Raka sadar mereka bukan manusia. Mereka adalah arwah para pekerja yang tak pernah pulang. Dari panggung tinggi di atas mesin giling, muncullah sosok yang lebih menyeramkan. Seorang mandor Belanda, tubuhnya tinggi, memakai topi bundar tua. Wajahnya samar, namun matanya merah menyala. Di tangannya tergenggam cambuk. Dengan suara menggelegar ia berteriak, "Werken! Bekerja!" Sekejap, seluruh arwah pekerja berhenti dan menoleh ke arah Raka. Puluhan pasang mata kosong menatapnya bersamaan. Raka mundur dengan gemetar, tapi tubuhnya kaku. Udara di sekitarnya semakin panas, membuat nafasnya tersengal. Ia berlari ke lorong samping, berharap menemukan jalan keluar. Namun setiap pintu yang ia buka selalu membawanya kembali ke aula utama. Seakan-akan pabrik itu hidup, mengurungnya dalam labirin tak berujung. Di setiap lorong, langkah kaki berat terdengar mendekat, disusul suara cambuk menghantam lantai. Raka semakin panik. Ia menyalakan kamera dan senter, merekam apapun yang terjadi, berharap ada bukti. Tapi di layar kamera, bayangan pekerja terlihat jauh lebih dekat, lebih jelas, bahkan ketika dengan mata telanjang ia hanya melihat kabut. Tiba-tiba, salah satu arwah pekerja mendekatinya. Lehernya terikat rantai, tangan penuh luka. Dengan suara serak ia berbisik, "Kami tidak pernah pulang." Bisikan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu justru semakin keras, seakan datang dari dalam kepalanya. Ia mulai merasa lemas, tangannya bergerak tanpa sadar seperti sedang mendorong gerobak. Tubuhnya perlahan dipaksa ikut bekerja bersama para arwah. Dalam keputusasaan, Raka menghidupkan perekam suaranya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Jika ada yang menemukan rekaman ini, ketahuilah, pabrik ini bukan sekadar bangunan tua. Pabrik ini masih hidup. Jangan pernah masuk ke sini, karena begitu kau masuk, kau akan jadi pekerja selamanya." Tak lama setelah itu, rekaman dipenuhi jeritan panjang, lalu hening, sampai hari ini pabrik itu masih berdiri. Warga desa bersumpah setiap malam Jumat mereka mendengar suara mesin tua bercampur jeritan manusia. Dan di jendela lantai atas, kadang terlihat sosok seorang pemuda dengan kemeja putih menatap kosong keluar. Mereka percaya itu adalah Raka yang tidak pernah pulang.